Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mesin kalor, entropi, dan hukum kedua termodinamika. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang contoh soal untuk mesin kalor dan pompa kalor dan hukum kedua termodinamika. Hari ini saya akan melanjutkan pada mesin bensin konvensional. Berikut merupakan gambar dari sebuah mesin bensin konvensional, di mana siklus yang terjadi adalah siklus 4 langkah atau biasa kita sebut dengan mesin 4 tak. Mesin bensin konvensional ini biasanya kita temui pada sepeda motor yang bukan matic. Jadi siklus yang terjadi seperti pada gambar berikut. Tanda panah ini merupakan arah gerakan piston. Pada proses yang A, yaitu proses intake, udara dan bahan bakar akan memasuki silinder, kemudian katup akan menutup, dan udara dan bahan bakar akan dikompresi oleh piston. Selanjutnya, campuran udara dan bahan bakar akan dinyalakan atau di apian atau pengapian oleh busi. Selanjutnya, pada proses yang D, power stroke, yaitu udara dan bahan bakar akan mengembang melawan piston, sehingga gas residu yang dihasilkan akan dibuang. Begitulah siklus yang terjadi pada sebuah mesin bensin konvensional, dan ini siklusnya akan berulang. Mesin bensin ini mengikuti diagram PV untuk siklus Otto, karena proses-proses dalam siklus mesin bensin diaproksimasi oleh siklus Otto, di mana proses yang terjadi seperti pada gambar di bawah gambar ini, yaitu dari O ke A ke B yang merupakan proses adiabatik, B ke C yang merupakan proses isotorik, dan C ke D yang merupakan proses adiabatik, kemudian proses D ke A yang merupakan proses isotorik, dan kembali lagi dari A ke O, dan selanjutnya akan terulang. Kemudian persamaan untuk efisiensi siklus Otto seperti terlihat pada persamaan berikut, yaitu E sama dengan 1 dikurangi 1 per V1 dibagi V2 pangkat gamma min 1, di mana V1 dan V2 merupakan rasio kompresi dan gamma merupakan rasio dari Cp per Cv pada campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya kita akan membahas tentang entropi. Entropi pertama kali dikenalkan oleh Clausius pada tahun 1860. Clausius menyatakan bahwa suatu sistem yang melakukan proses yang reversible atau dapat berbalik arahnya pada suhu konstan disertai dengan penyerapan kalor Q mengalami perubahan entropi sebesar delta S sama dengan Q per T, di mana delta S merupakan perubahan entropi dengan satuan Joule per Kelvin, Q merupakan kalor yang diserap satuannya Joule, dan T merupakan suhu proses dengan satuan Kelvin. Baik, kita menuju ke contoh soal yang pertama. Sebuah kubus es yang bermasa 60 gram dan suhu 0 derajat Celcius ditempatkan di dalam gelas. Setelah disimpan beberapa lama, setengah dari es tersebut mencair menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Berapa perubahan entropi es atau air? Diketahui kalau laten peleburan es adalah 336.000 Joule per kilogram. Baik, jawabannya kita akan membahas dari yang pertama, yaitu es mencair menjadi separuh sehingga masanya yang kita pakai adalah 30 gram atau 0,03 kg. Kemudian Q
kita mencari kalau lebur Q sama dengan M kali L, di mana M adalah massa yang kita pakai adalah 0,03 kg dan L merupakan kalor laten peleburan es, yaitu 336.000 Joule per kilogram. Kita kalikan, maka kita akan mendapatkan sebesar 10.080 Joule. Kemudian suhu yang kita gunakan adalah suhu tetap, yaitu terjadi pada 0 derajat Celcius, sehingga kalau kita rubah ke dalam Kelvin, kita tambahkan saja 273 Kelvin, sehingga suhunya adalah 273 Kelvin. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, delta S sama dengan Q per T. Q kita punya 10.080 Joule dibagi dengan 273 Kelvin. 273 Kelvin sama dengan 36,92 Joule per Kelvin. Jadi perubahan entropinya adalah 36,92 Joule per Kelvin. Baik, ini adalah untuk soal yang kedua. Sebuah mesin Otto dengan compression ratio yang besarnya 6,4 menggunakan bahan baku udara dengan nilai 1,4. Mesin tersebut memulai operasi dengan kondisi awal P1 sama dengan 1 atm dan T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Berapa besarnya tekanan dan temperatur pada akhir kompresi sebelum pembakaran? Hitung pula efisiensi termal mesin tersebut. Baik, contoh soal yang kedua, silakan dicoba dulu. Nanti saya akan berikan pembahasannya. Baik, sampai di sini pembahasan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.